Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah keamanan komputer. Baik, langsung saja di sini materi yang akan saya review yaitu materi kedua, protokol pengamanan jaringan komputer. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logika baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama itu tembok pengamanan baik secara fisik maupun maya yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Yang bentuk ancaman yaitu fisik. Yang pertama itu pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. Yang kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Ketiga, virus typing. Keempat, bencana alam. Pada logika, yang pertama kerusakan pada sistem informasi, sistem operasi atau aplikasi, kedua virus, yang ketiga sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama sniffer, peralatan dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Kedua spoofing, pengguna komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Ketiga remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Cracking, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Dua muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun. Salah satunya merusak. Cracker ciri-cirinya adalah bisa membuat program C++ atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP atau IP. Kedua, menguasai sistem operasi Unix atau FMS. Ketiga, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Keempat, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan. Jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Kira-kira faktor melakukan serangan karena speed, kecewa atau balas dendam, sport, petualangan, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity, mencari perhatian, politis, alasan politis. Faktor penyebab resiko kelemahan manusia human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyerangan. Yang pertama itu ada eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Kedua, masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan deteksi lain tanpa izin. Ketiga, message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan penerima sebenarnya. Keempat itu replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Kelima, denial of service, membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Kategori serangan. Yang pertama ada interruption. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh, perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua itu interception. Itu yang pertama user yang tidak berhak
Aunotoric mendapatkan aksi file. Contoh penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangan keamanan jaringan komputer. Ketiga itu modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya, perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Keempat, fabrication. User yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian. 1. Membuat tingkatan akses. Melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan dalam read atau execute. Yang kedua, mekanisme kendali akses. Melakukan user authentication dalam kurung autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. 1. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya berikut. Kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya budget, kartu identitas, kunci, dan sebagainya berikut. 3. Sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto tangan. 3. Waspada terhadap rekayasa sosial. Pertama, mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Yang kedua, mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Itu selanjutnya pencurian surat atau password, penyuapan dan kekerasan. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua, on-time password. Yang ketiga, tantangan tanggapan. Satu daftar panjang pernyataan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah haruskah pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut dapat dipakai misalnya, siapa mertua abang ipar? Apa yang diajarkan Ibu Sri, Ibu SD, pilihan animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda. Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan acak, menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user. Pertama, Secret Edge dan Access Control Encryption, S atau K, Belcore, Password Authentication Protocol. Berikutnya, Challenge Handshake Authentication Protocol, Remote Authentication Deal in User Service, Terminal Access Control System. Pengenalan ini ada dua cara melindungi aset dalam jaringan komputer. Yang pertama itu secara administrasi atau fisik. Yang kedua secara teknis. Konsep firewall. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Satu, memblok lalu lintas, mengizinkan lalu lintas jaringan. Secara konseptual terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan aplikasi level. Network harus didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang dapat setiap paket IP. Aplikasi level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan login dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang lebih tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Istilah firewall. Packing filtering, aksi dari suatu alat dalam kurdevis untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network, memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan.
Situ setelah itu perimeter network atau DMZ. Satu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dalam sistem keamanan. Keuntungan firewall, fokus dari segala keputusan sekuritas, karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menerapkan satu kebijaksanaan sekuritas, tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall. Yang pertama itu ada packing filtering. Sistem packing filtering atau screening router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan ada pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah IP address asal, IP address tujuan, protokol, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Klasifikasi desain firewall bisa dilihat pada gambar. Ini ada internet, setelah itu packing filter router, setelah itu security perimeter dan jaringan lokal. Klasifikasi desain. Contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router. Semua koneksi dari luar sistem yang menuju internet network diblokade kecuali untuk koneksi SMPT. Memperbolehkan servis email dan file transfer protokol FTP, tetapi memblok servis-servis berbahaya seperti trivial file transfer protokol. Keuntungan dari pack filtering bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan metode firewall yang lain. Kekurangan dari packing filtering, tingkat keamanannya masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing. Tidak ada skinning pada layar-layar di atas network layer. Yang kedua, aplikasi level gateway. Yang kedua, proxy service. Proxy merupakan perantara antara internal network dengan external network. Klasifikasi, kita bisa lihat pada gambar, yaitu outside connection, FTP, HTTP, SMTP. Inside connection jaringan lokal. Klasifikasi desain. Keuntungan dari sistem proxy tingkat keamanan lebih baik daripada screening router. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy, performanisnya lebih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Kita bisa dilihat lagi pada sini yaitu outside connection, out, in. Cara kerja circuit level gateway adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Satu antara dirinya gue dengan TCP pada pengguna lokal, ini host. Satu lagi antara dirinya gue dengan TCP pengguna luar. Dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari suatu hubungan ke lainnya. Arsitektur dasar firewall. Arsitektur dual home host atau dual home gateway. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan nomor paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Dual host berfungsi sebagai bastion host. Rongkrong ke depan. Oke, baik bisa dilihat pada ilustrasi gambar tersebut. Yang kedua, screen host. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening route dan bastion host. Oke. Yang ketiga, screen sub. Firewall dengan arsitektur screen sub menggunakan dua screening router dan jaringan T-nya. Konsep VPN, Virtual Private Network. VPN atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi private network atau VPN. Pada umumnya di mana satu jaringan komputer satu lembaga atau perusahaan di daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antar jaringan itu. Pada VPN, media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan
Klik cara membentuk VPN. Tunneling, VPN ini dibuat dengan suatu tunnel dan lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan yang lain. Cara membentuk VPN. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.